tolong bisa bantu saya ke ya pengen kerja sih, cuman ke HK. Kenapa Bapak? Pengen kerja ke HK. Lah, cowok saya sendiri bisa nggak? Bapak tahu saya dari mana, Bapak? Dari sosial media. Oke, dari media sosial, Bapak pastinya tahu. Yeah. Kalau dari media sosial, Bapak pastinya tahu bahwa saya tidak menyalurkan tenaga kerja laki-laki dari Indonesia ke Hong Kong. Iya mungkin bisa, tapi saya kan sebelumnya minta maaf Bu. Iya. Hanya tanya. Iya, saya itu jawab. juga kalau ibu bisa nolong, kalau nggak bisa kan ya nggak usah, nggak apa-apa kan kayak gitu Bu. Oke, tadi kan saya jawab Bapak. Bener nggak? Tadi kan saya jawab Bapak bahwa saya tidak menyalurkan tenaga laki-laki dari Indonesia Bapak. Saya minta maaf, saya tidak menyalurkan tenaga laki-laki buat cowok. Di HK tuh nggak bisa, nggak ada. Seperti yang saya katakan di media sosial, saya tidak menyalurkan tenaga laki-laki dari Indonesia ke Hong Kong. Ya barangkali Ibu punya teman atau punya saran melalui apa gitu Bu. Saya sudah bilang Bapak, saya tidak ada job laki-laki dari Indonesia. Kalaupun ada, maka keluarga saya lah orang yang pertama yang akan saya bawa ke sini. Iya benar. Jadi saya Oh ya udah Bu, ya udah kalau kayak gitu. Terima kasih. Maaf ganggu waktunya ya Bu. Iya, Bapak. Yo. Oke. Padahal saya orang pertama yang menentang tentang job cowok. Jadi setiap kali masih ada aja orang yang telepon saya dan menanyakan tentang apakah ada job cowok, apakah ada job cowok. Kadang-kadang saya agak miris juga ya. Dimana kalian selalu memaksakan, ini adalah dari nada bicaranya bapaknya ini memaksa. Barangkali ada, kan saya sudah minta maaf. Loh, saya juga minta maaf bahwa di media sosial itu saya orang pertama yang mengatakan bahwa tidak ada job cowok kecuali keluarganya yang bawa. Lah, kok malah situ yang nyolot? Atau memang saya yang salah pendengaran? Mungkin karena saya GR aja atau bagaimana? Kadang-kadang saya nggak ngeh banget ya. Kadang-kadang orang telepon itu sebenarnya harus menyelidiki siapa saya. Jangan mudah percaya dengan apa yang ada di media sosial. Di media sosial sangat jelas sekali bahwa saya orang pertama yang menentang job cowok. Karena saya orang pertama yang selalu dikeluh kesah dengan job cowok yang ditipu-tipu. Kalau ada job cowok, sekali lagi kalau sampai ada job cowok, pertama kali yang saya bawa itu keponakan saya. Saya nggak mungkin expose di media sosial. Benar tidak? Jadi saya nggak paham, adik saya aja di Korea loh. Adik saya yang cowok itu di Korea. Karena memang ingin saya katakan tidak ada job cowok. Bukan saya marah, cuman saya nggak ngeh aja. Cari informasi yang lengkap sebelum Anda menghubungi orang yang harusnya mempertanyakan yang lainnya. Dan ingat, di media sosial saya orang pertama yang menentang job cowok. Saya selalu ingin bilang tidak ada job cowok kalau bukan orang dalam yang meminta. Lah, kalaupun ada orang-orang dalam sini, orang-orang saya meminta job cowok, lah ngapain tak kasih no kalian yang tidak pernah saya kenal? Ngapain tak kasih no sampean, Mas? Oh, saya juga nggak tahu sampean. Walaupun sampean sanggup bayar 100 juta ke saya, apakah jaminan sampean akan bisa baik-baik saja di sini? Apakah jaminan majikannya tidak komplain sama saya? Loh, uang bisa kita dapat. Tapi kan kelanjutannya seperti apa? Loh, kadang-kadang adik saya aja nggak benar kok. Tapi kalau adik saya nggak benar kan saya bisa marahin dia. Tapi kalau sekali lagi saya marahin Anda, pasti saya akan disyuting dan direkam, dimasuk ke media sosial. Itu loh, unit TKW Hongkong cuat. Benar nggak? Jadi, saya bisa bilang, kadang-kadang capek juga yang jelaskan. Tapi saya tidak akan pernah putus asa untuk membantu kalian, menetralisir pikiran kalian bahwa tidak ada job cowok kalau bukan orang dalam. Jangan pernah mencari nelpon siapapun itu. Karena job cowok itu tidak ada kecuali orang dalam. Apalagi dipromosikan ini job sayur, job dodolan tahu, job pabrik, job elektronik, job apa elektronik, kasih saya alamatnya. Kenapa YouTube-nya Mas Thomas, Facebook-nya Mas Thomas itu anak saya ya, Koko Thomas itu tidak saya tulisi Thomas TKL Hongkong.
Kalau saya membuat istilah Thomas TKL Hongkong, berarti saya itu menyediakan tempat atau lahan buat para laki-laki. Jadi banyak yang ngeritik, Miss, kok TKW sih? Kok TKW sih? Kan harusnya Thomas TKL. Karena saya tidak ingin disalahpahamkan, disalahartikan bahwa di sini saya menyediakan job cowok. Saya giring Thomas untuk membantu kalian, para wanita yang ada di Hongkong. Jadi kalau para laki-laki kayaknya nggak butuh bantuan saya ya. Jadi para laki-laki itu nggak akan butuh bantuan saya mencari saya. Apalagi yang kemarin katanya job di kebun, di apa itu. Apa nggak ada, Miss? Ada. Loh, saya merosesin kok. Datanya masih ada di tangan saya. Merosesin beberapa orang. Tapi itu adalah rahasia perusahaan. Jadi tidak dipublikasikan. Kita biasanya ada job nih. Job cowok, gardener. Itu jadi saya ada job, saya akan tanya ponak-ponakan saya, bibi-bibi saya, tetangga saya dulu. Saya nggak akan publikasikan, karena kalau bayar berapapun dan bagaimanapun keadaannya itu orang saya pertama. Dan pakai uang saya pun nggak apa-apa, yang penting mereka datang sini. Tapi masalahnya kalau dipublikasikan dengan mengatakan bayar 60 juta, 35 juta, 10 juta. Alah bel gendes, gak ono. Ya. Nah, kalian tetap memaksakan untuk datang, untuk itu terserah kalian. Itu hak mutlak kalian. Bisa difahami sampai di sini, Mbak ya? Jadi jangan pernah berharap bahwa kalian tuh bisa jadi Hongkong resident terus ngomong jari cuci piring, nggak cocok iso di restoran, nggak cocok lagi iso di kebun, nggak cocok lagi. Sopo sih ngomong? Kecuali kamu punya permanent resident Hongkong. Jadi kamu bisa gonta-ganti job tanpa harus mengikuti kontrak kerja. Tapi kalau kontrak kerjamu sebagai pembantu dan kamu memilih untuk jaga toko, ikut ditangkap. Kontrak kerjamu itu di kebun dan kamu itu kerjanya di cuci piring, yuk ditangkap. Karena itu adalah ilegal. Paham gak sih yang dimaksud ilegal? Pekerja ilegal itu seperti apa? Berkali-kali saya jelaskan, tapi saya tidak pernah lelah untuk menjelaskan. Saya akan terus berjuang. Karena saya tidak ingin ada orang-orang lain yang ketipu, kebobolan uangnya. Sampai direwangi adol sawah, adol sembarang-barang. Ternyata mereka cuma jadi overstay di Hongkong. Miss Yuni banyak cowok di Hongkong. Ya bukan urusan saya, banyak cowok di Hongkong. Tanyakan dulu pekerjaan dia apa dan sebagai apa. Tapi saya tidak pernah ikut campur dengan masalah pribadi seseorang. Karena orang bisa melihat dari gerak-gerik mereka, bisa melihat dari keadaan mereka, apakah benar-benar mereka orang dalam atau luar. Kalau orang dalam mereka akan punya kesibukan yang luar biasa, jadi mereka tidak akan nongkrong setiap saat, setiap waktu. Jadi buat teman-teman di luar sana, sukses selalu, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.